Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Magfira dari SLB Negeri 1 Baru, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Baru, akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya bersama rekan saya, Ibu Hikmawati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, walaupun di sela-sela banyak kesibukan dan banyak tugas yang harus diselesaikan, tapi semua bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Baik Ibu, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi yang dimana tujuannya agar nanti saat Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang akan saya lakukan, nantinya Ibu bisa melaksanakan dengan lebih baik, lebih percaya diri dan lebih siap dengan kita membahas beberapa hal setelah ini ya Ibu. Jadi untuk kegiatan praobservasi kita kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya pertanyakan. Boleh. Baik, nanti Ibu untuk pertanyaan pertama, Ibu nanti mengajar di kelas berapa sasarannya? Untuk yang saya akan ajar nanti di kelas 8 tunarungu Pak. Jadi saya mengajar di kelas 8 tunarungu. Oh baik, nanti Ibu di sasarannya itu ya itu kelas 8 tunarungu ya Bu. Lalu jadwal pelaksananya kira-kira apa? Sesuai dengan RPP yang saya sudah siapkan, itu PKN dan disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran. PKN itu ada di hari Rabu jam pertama. Jadi rencananya ini kegiatan kita ini akan saya lakukan di hari Rabu jam pertama. Oh baik, nanti kita akan melaksanakan kegiatan observasi di hari Rabu ya Ibu di jam pertama. Baik Ibu, untuk selanjutnya terkait tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai untuk kali ini? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah peserta didik saya mampu menyebutkan simbol dan bunyi sila Pancasila dengan benar melalui gambar dan teks serta melalui bahasa isyarat, karena kan mereka tunarungu, jadi secara tidak langsung juga harus menggunakan bahasa isyarat. Baik, jadi di sini materi yang Ibu ambil itu adalah materi Pancasila ya Ibu, yaitu di mana Ibu ingin mencapai tujuan Ibu peserta Ibu dapat menyebutkan simbol dan bunyi sila Pancasila dengan menggunakan bahasa isyarat ya. Lalu kemudian untuk area pengembangan ini. Ibu ingin area pengembangan nantinya dari murid ini seperti apa Bu yang ingin Ibu capai? Tentunya disesuaikan dengan keadaan murid saya. Keterampilan yang ingin saya capai adalah murid saya bisa menyebutkan simbol dan bunyi sila Pancasila, bukan saja melalui gambar atau teks, tapi mereka juga bisa menggunakan bahasa isyarat. Jadi mereka bisa menyebutkan simbol dan bunyi sila Pancasila dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi di sini yang ingin Ibu kembangkan di sini yaitu keterampilan berbahasa isyaratnya. Peserta didik Ibu bukan hanya menunjukkan gambar atau simbol-simbolnya, tapi murid Ibu juga bisa membahasa isyaratkan bunyi dan simbol sila Pancasila. Lalu bagaimana dalam melaksanakan pembelajaran nantinya? Model pembelajaran seperti apa yang ingin digunakan? Model yang akan saya gunakan adalah project based learning yang akan pembelajaran. Jadi Ibu di sini nantinya akan menggunakan model pembelajaran project based learning ya Bu. Tentunya nanti dalam pembelajaran
Ibu pasti ada sintak-sintak yang terlihat dari model pembelajaran kenyataannya ya. Terus kemudian untuk strategi pembelajarannya Ibu, Ibu nantinya menggunakan strategi pembelajaran seperti apa? Yang ingin saya gunakan dalam strategi itu adalah memberikan pembelajaran melalui pembelajaran diferensiasi dan menggunakan pembelajaran sosial emosional. Jadi nantinya strategi ini ada dua ya Bu, Ibu menggunakan diferensiasi juga disertai pembelajaran sosial emosional. Di sini pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Di sini apa saja pembelajaran berdiferensiasi seperti bagaimana yang Ibu akan gunakan? Dalam pembelajaran diferensiasi otomatis saya akan dalam proses pembelajaran nanti itu ada kontennya, ada prosesnya, dan ada hasil dari produk. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi nanti dalam pembelajaran itu saya akan mengenalkan simbol-simbol Pancasila dan bunyi sila Pancasila tentunya dengan menggunakan bahasa isyarat. Kemudian untuk produknya ada LKPD yang mereka kerjakan dan mereka bisa saya juga menggunakan gaya visual dan gaya visual dan gaya kinestetik karena mereka otomatis menggunakan bahasa isyarat untuk menyebutkan bunyi Pancasila dengan menggunakan bahasa isyarat. Seperti itu Pak. Oh, jadi di sini nanti Ibu akan menggunakan 3 diferensiasi Bu. Ada proses, ada konten, dan ada produk. Dimana nantinya prosesnya sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya Ibu, yaitu dengan menggunakan gaya belajar visual dan kinestetik. Lalu Ibu akan memberikan beberapa KPD dan juga berbahasa isyaratnya tentang simbol dan bunyi silanya Ibu. Jadi kemudian untuk penilaiannya Ibu, penilaian seperti apa yang digunakan dalam pembelajaran? Adapun penilaian yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini, saya akan menggunakan tes tertulis, tes lisan, dan penilaian rubrik penilaian untuk mengobservasi perilaku murid dalam pembelajaran. Tes lisan dan tes tertulis itu berupa LKPD yang mereka harus kerjakan. Nanti Ibu akan melakukan penilaiannya itu ada 3, ada tulis yang Ibu memberikan LKPD, lalu ada lisan juga. Di sini lisannya peserta didik dulu ini menggunakan bahasa isyarat untuk menjawab ya, untuk menyebutkan simbol dan bunyi sila Pancasila, dan juga Ibu menggunakan rubrik penilaian sikap. Dan di sini Ibu akan penilaian sikapnya melalui rubrik yang observasi ya. Baik Ibu, mungkin pertanyaan dari saya ini cukup segitu ya Ibu. Jadi saya hanya ingin tahu arah di sini saya bertanya ini, saya ingin tahu bagaimana arah nantinya tentang kegiatan pembelajaran Ibu, karena nanti hal-hal yang saya observasi berkaitan dengan yang sudah saya tanyakan hal yang tadi seperti yang bahas seperti tadi ini, dan saya harap nanti saat pelaksanaan observasi yang sesuai dengan sudah kita jadwalkan secara bersama-sama, Ibu dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara maksimal, secara lebih siap, secara percaya dirinya lebih percaya diri lagi, dan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan tadi, seperti yang Ibu harapkan apa tujuannya, seperti apa strateginya, modelnya, dan sebagainya ya. Dan saya juga harap semuanya dapat teramati dan bisa tercatat ada agar kegiatan pembelajaran juga termaksimalkan bagi peserta didik kita ya. Jadi setelah ini kita akan observasi ya Bu, sesuai jadwalnya tadi hari Rabu ya, hari jam pertama. Dan setelah observasi juga nantinya kita bisa melaksanakan pasca observasi ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu Ibu telah siap untuk melaksanakan observasi dengan saya. Sekian
semoga apa yang kita harapkan ini bisa terlaksana dengan baik dan secara maksimal. Terima kasih. Terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Kabar. Oke. Siap belajar, siap belajar. Siap belajar. Sebelum belajar kita berdoa. Berdoa. Tangan. Robbi Sidni Ilman. Amin. Hadir semua toh? Hadir semua. Semua hadir. Ada. Ya, semua hadir toh? Oke. Sebelum belajar kita bikin dulu. Kamu ikut ibu. Nah, buka tangannya. Buka tangannya. Bukan tutup. Bertepuk tangan. Bukan tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung di bawah. Oke, siap belajar? Siap toh belajar? Hari ini kita belajar di PKN. Masuk ke sepakat ya? Tak? Hari ini kita belajar PKN. Tak? Oke. Selama belajar ingat kesepakatan kelas. Ingat apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Main HP. Tidak boleh main HP. Ingat toh? HP. Tidak boleh main HP. Tidak boleh teman. Toh? Ingat toh? Ingat. Oke, kesepakatan kelasnya toh? Mengikuti pelajaran dengan baik. Oke. Cek dulu. Hari ini kau lihat. Hari ini kita belajar PKN. Tujuan pembelajarannya nih. Pembelajaran nih, mengenal simbol dan bunyi sila Pancasila melalui gambar, teks, dan bahasa isyarat. Sekarang kita menyanyi dulu Garuda Pancasila. Menyanyi dulu Garuda Pancasila. Oke. Ikut nak. Ikut. Ikut tangan mau ikut. Oke. Aku kita semua. Sekarang masih ingat pelajaran yang lalu? Masih? Gambar apa ini? Oke. Ini gambar apa? Pancasila. Ini. Ulang. Gambar apa ini?
Pancasila. Bisa? Ini berapa jumlahnya? Kamu masih ingat mengajar itu? Berapa? Ingat minggu lalu belajar. Jumlahnya berapa? Berapa? 45. Ini jumlahnya ini. Jangan lupa lagi pelajarannya ini. 45. Ini jumlahnya berapa? Ini berapa semua? Ingat berapa? Berapa? 17. 17. Ini jumlahnya berapa tadi? 4. Oke, ini berapa? Oke, 17. 8. Pintar Yumi. Oke, ingat. Jadi jumlahnya sama dengan tahun kemerdekaan kita. Ini 4. Berapa tadi? Kamu paham? Ulang. Ibu ulang. Ini berapa? Tidak dapat pilihan Rahman. Nih berapa? Berapa? Oke, ini berapa? Berapa? Oke, pintar. Ini kakinya. Ini berapa? Berapa? Oke, sudah bisa Yumi. Ingat toh, paham toh? Ingat, gak boleh lupa, gak boleh. Di sini 45, sayapnya 17, ekornya 8. Nah, terus ini gambar Pancasila. Gambar apa? Gambar apa? Apa? Bintang. Gambar sila 1 bintang. Kalau bintang, bunyinya bagaimana bunyinya? Bintang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Rahman. Sekarang Rahman, gambar apa? Gambar apa? Gambar apa? Sila pertama, betul bintang. Bunyinya sila pertama apa? Ya, bintang, betul. Bunyinya Pancasila. Cocok nih Pancasila, sila 1. Gambar bintang. Bunyinya bunyi tadi. Bunyinya apa? Apa? Kasih lihat apa bunyinya. Ke Pancasila. Gambar 1 bintang. Betul. Bunyinya apa? Rahman lihat ibu. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama betul. Gambar bintang betul. Bunyinya bunyi apa? Ketuhanan. Terus pintar. Ingat, ketuhanan yang Maha Esa. Gambar bintang. Apa ini? Pancasila. Sila 3.
pohon beringin. Persatuan Indonesia, bunyinya. Persatuan Indonesia. Coba ulang, Rahman. Betul. Oh iya, iya pintar. Sila berapa? 3. Oke, ulang. Gambar sila 3. Pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Bisa? Duduk bagus dulu. Kita stabilkan dulu emosionalnya. Duduk bagus dulu, tenang. Tahan di paha. Duduknya tenang. Di paha tanganmu. Oke. Sekarang tarik nafas. Tembus. Lagi. Embus lagi. Tarik lewat hidung, keluar lewat mulut. Oke. Ulang. Satu kali lagi. Satu kali. Oke. Jadi kembali lagi di pelajarannya, nah. Jadi hari ini kita belajar simbol dan bunyi sila 3 sampai sila 3 dulu. Ini kemana? Bagaimana ini? Senang belajar. Bagaimana perasaanmu belajar tadi? Nih, senang, ngantuk, atau sedih? Yayub yang mana? Senang. Rahman? Senang. Jadi belajarnya senang. Terus yang ini lagi. Kita akhiri pembelajaran. Kita mengambil dulu kesimpulan. Hari ini kita sudah belajar gambar dan bunyi sila Pancasila 1, 2, dan 3. Kita akhiri ini sesuai dengan kesepakatan kelas. Semua barang-barang harus dikembalikan di tempatnya. Ini kembali ke sana. Ini siapa mana, Rahman? Kembali ke sana tempatnya. Sebelum kita akhiri, kita SBT dulu. Tepuk cinta. Ingat. Tepuk cinta. Love kecil, love sedang, love besar. I love you. Sudah belajar, sudah breaking. Kita sudah merefleksi pembelajaran tadi. Sekarang kita berdoa. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik, sehat walaupun kemarin agak lelah dari bertanding di Makassar. Walaupun cuma jadi tim Hore saja. Alhamdulillah. Jadi begini ya, Bu. Di kegiatan pasca observasi ini kita sementara ini menjalankan pasca observasi. Kemarin kan kita sudah kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran di dalam kelas ya, Bu ya. Yang ingin saya sampaikan, tujuan saya ingin mengajak Ibu untuk berbincang-bincang. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan sama Ibu, terkhususnya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Baru di pertemuan sebelumnya kan tentang observasi yang saya lakukan bersama Ibu.
yang Ibu laksanakan tentang pembelajaran pendidikan Pancasila. ya, pendidikan Pancasila tentang simbol-simbol ya Bu ya. Lalu sebelum itu sebelum membicarakan hal-hal tersebut ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Ibu, boleh Ibu? Ya Bu, silakan. Ya baik ya Bu, kita masuk langsung saja Bu ya. Yang pertama ini yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin Bu? Perasaan saya agak lega, pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Kemudian akan nanti itu bisa menjadi refleksi buat saya, karena kan sebagai rekan sejawat ada Ibu yang mengamati saya, mengobservasi saya pada saat proses pembelajaran, dan itu nantinya hasil yang dari pembicaraan kita ini bisa saya jadikan bahan refleksi untuk memperbaiki pembelajaran saya ke depannya. Jadi Ibu merasa lega setelah diobservasi, karena bisa menjadi pembelajaran apa hal-hal yang bisa Ibu refleksi dari hal tersebut ya Bu ya. Untuk pembelajaran saya ke depannya. Untuk pembelajaran selanjutnya. Betul. Lalu Ibu, bagaimana perasaan Ibu kemarin saya berada di tengah-tengah Ibu melakukan pembelajaran sebagai supervisor? Awalnya sih Bu ya, kan kalau sehari-harinya kan saya cuma bersama murid-murid saya di kelas. Tiba-tiba ada orang yang mengamati cara mengajar kita. Itu kan awalnya memang agak sedikit ada rasa kurang bagaimana ya, canggung karena ada ya orang yang mengamati. Tapi seiring waktu itu sudah biasa, seperti biasanya pembelajaran awal sehari-harinya. Ya. Jadi awalnya ini Ibu merasa canggung ya, karena ada orang baru yang memperhatikan. Murid juga kayaknya seperti itu, karena kan ada orang selain kami pada proses pembelajaran. Kan biasanya cuma kami toh. Saya sempat memang melihat Ibu ada murid Ibu memperhatikan saya pas duduk. Bu. Lalu bagaimana bisa Ibu ceritakan bagaimana yang terkait proses pembelajaran Ibu kemarin di dalam kelas? Boleh Ibu ceritakan bagaimana? Ini kan dari sudut pandang saya Bu ya. Beda kalau dari sudut pandang Ibu ya sebagai pengamat. Tapi kalau dari segi saya, menurut saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang saya buat. Tujuan pembelajarannya pun sudah tercapai. Walaupun di tengah pembelajaran itu prosesnya kan kemarin saya mengambil pembelajaran diferensiasi. Nah itu diferensiasi. Dan menurut saya ada hal-hal yang ada di pembelajaran diferensiasi itu saya sudah lakukan. Sudah ada definisinya, kontennya, sudah ada visualnya. Karena kan kemarin saya mengambil mengajarnya pakai fokus, pakai media proyektor. Jadi anak-anak bisa melihat langsung gambarnya, simbolnya. Kemudian di proses LKPD-nya itu selain saya kasih tertulis, saya kasih juga di lewat ini. Anak-anak bisa memilih langsung di langsung unjuk kerjanya. Jadi bervariasi asesmennya. Jadi tadi Ibu proses pembelajaran yang Ibu berikan ini proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Ibu telah memberikan sesuai kebutuhannya. Ibu membagi kontennya seperti apa, audio visual yang Ibu berikan, sementara prosesnya juga dan produk yang dihasilkan dari pembelajaran itu juga terlihat ada yang sesuai kebutuhannya. Kemudian kemarin juga itu saya sempat selipkan pembelajaran emosional. Jadi pada saat saya lihat anak-anak mulai jenuh, mulai bosan, saya sempat menselipkan sedikit di situ di pembelajaran emosional yang saya menjalankan teknik stop. Kemarin juga saya. Jadi saya sempat menyisipkan di tengah-tengah pembelajaran itu teknik stop. Jadi kontrol emosional anak juga saya perhatikan. Kemarin juga saya waktu
saya mengamati, Ibu juga sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan, yang memberikan sesuai arahan modul Ibu yang telah Ibu rancang, memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu Ibu juga memberikan teknik stop sebagai untuk meningkatkan kembali fokus dan semangat belajarnya, Ibu ya. Lalu jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini, Bu ya. Iya. Apa ini kita akan membicarakan tentang hambatan. Iya. Apa menurut Ibu ini, apa hambatannya yang Ibu rasakan selama Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin? Hambatan yang saya rasakan kemarin itu, Bu, karena masih ada siswa saya yang kurang aktif dalam pembelajaran. Mungkin karena disebabkan murid saya itu masih malu-malu mengutarakan pendapatnya, dan ditambah lagi komunikasinya yang kadang kurang nyambung, karena kan murid saya itu tunarungu. Kemudian murid saya itu belum bisa menguasai bahasa isyarat terlalu banyak, begitupun saya, karena jujur saya bukan orang dari PLB, saya orang dari guru umum yang ngajar di SLB. Jadi dan selama beberapa lama saya di SLB itu mengajar, itu baru tahun ini saya mengajar di tunarungu. Jadi terus terang secara saya juga harus mengakui bahwa komunikasi bahasa isyarat saya juga masih kurang. Murid saya juga begitu. Jadi terkadang hambatannya itu di situ, di proses komunikasi penyampaian pesannya itu kadang ada masih belum nyambung seperti itu. Jadi menurut Ibu hambatan yang Ibu hadapi ini kurang aktifnya ya, kurang aktif, dan dari sayanya juga bahasa isyaratnya belum terlalu belum terlalu banyak kosakatanya, ditambah murid saya juga seperti itu kosakatanya. Jadi terkadang kita terhambat di komunikasi, dan terkadang terpaksa kita hanya memakai bahasa ibu atau bahasa yang komunikasi, bagaimana caranya supaya informasi dia mengerti, dan apa informasi yang saya sampaikan itu dia bisa tahu, oh ini maksudnya, tanpa maksudnya tidak menggunakan bahasa isyarat yang secara seharusnya, tapi kita menggunakan saja bahasa yang bagaimana caranya supaya murid saya itu mengerti apa yang saya sampaikan, seperti itu. Jadi ada beberapa kehambatan Bu ya. Kemarin saya perhatikan ada satu murid Ibu yang kurang aktif, lalu dalam menyampaikan dia juga pesan kurang pede. Kurang percaya diri, lalu nanti saya pancing lagi. Saya perhatikan seperti itu kemarin Ibu. Harus saya kasih motivasi lagi baru. Bagaimana siapa namanya? Abdurrahman. Kemarin juga saya perhatikan, lalu juga penggunaan bahasa isyarat juga Ibu yang ingin meningkatkan dan itu merupakan salah satu hambatan Ibu yang Ibu rasakan untuk dalam pelaksanaan pembelajaran terhadap anak tunarungu. Itu PR besar saya Bu Ade. Jadi bagi saya harus menguasai lebih banyak lagi bahasa isyarat. Itu merupakan salah satu PR besar saya. Yang harus Ibu tingkatkan. Harus tingkatkan Lalu itu tadi hambatan-hambatannya, terus lalu Ibu tadi juga mengatakan alasan hambatan yang terjadi di dalam pembelajaran. Menurut Ibu bagaimana Ibu memberikan solusi? Apa solusi yang Ibu bisa berikan dari hambatan-hambatan yang Ibu rasakan? Solusi saya itu adalah bagaimana caranya. Yang pertama itu tadi, bagaimana cara saya bisa memotivasi anak didik saya yang tadinya kurang percaya diri, bisa timbul rasa percaya dirinya sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, saya harus meningkatkan atau mencari metode-metode baru atau menggunakan media-media baru yang bisa menarik minat siswa saya agar dia bisa aktif dalam pembelajaran.
Yang ketiga itu tadi PR besar saya. Saya harus menguasai bahasa isyarat. Jadi selain saya harus belajar dari YouTube secara mandiri, saya juga harus mengikuti seminar-seminar. Kan saat ini kayak di SMI Pembina itu sering mengadakan webinar bahasa isyarat secara online, secara webinar. Mungkin itu Bu Ade, saya harus ikut itu. Saya harus memperbanyak ikut itu supaya meningkatkan bahasa isyarat saya. Iya. Jadi solusi yang Ibu akan lakukan itu seperti memberikan motivasi Ibu ya kepada siswa, murid Ibu, lalu menggunakan metode-metode yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu juga menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi, sesuai dengan yang pasti sesuai dengan kebutuhannya. Lalu untuk tadi meningkatkan keterampilan bahasa isyarat Ibu akan mengikuti pembelajaran seperti webinar, lalu belajar secara mandiri melalui YouTube seperti itu ya Ibu ya. Iya, dan harus satu lagi Bu, saya harus selalu melakukan refleksi. Refleksi di setiap selesai kegiatan pembelajaran, supaya saya tahu hal-hal apa yang harus saya perbaiki ke depannya. Karena ini kan anak tunar susah sekali untuk di komunikasinya itu. Di komunikasinya. Iya, karena kan juga Ibu tadi bilang siswanya juga kurang keterampilan berbahasa isyarat. Tambah gurunya juga yang masih ingin meningkatkan lagi. Jadi harus selalu berefleksi ya Ibu. Iya, refleksi. Saya harus tahu sampai di mana perbaikan yang sudah saya lakukan. Perkembangan bahasa isyarat juga saya harus tahu sampai di mana. Jadi kan butuh memang itu refleksi. Untuk meningkatkan. Iya, Bu. Kemudian Bu, Ibu tadi sudah menyampaikan solusi-solusi yang yang insya Allah Ibu akan laksanakan. Kira-kira Ibu kapan Ibu akan melaksanakan atau aksi Ibu ini untuk melaksanakan solusi agar hambatan-hambatan Ibu yang Ibu rasakan kemarin ini terminimalisir. Jadi menurut Ibu kapan ini akan actionnya? Actionnya itu sudah mulai kemarin tuh Bu, dari minggu-minggu lalu itu saya sudah mulai mengikuti kayak seminar-seminar. Sudah mulai, kalau di kamar saya sendiri sudah mulai buka YouTube untuk bahasa isyaratnya. Bahasa isyaratnya. Kemudian murid saya bagaimana, saya juga sudah mulai sering-sering memberikan motivasi bagaimana caranya saya mendekati dia secara personal. Iya. Jadi di luar jam pembelajaran saya dekati dia seperti berbicara seperti teman, walaupun kadang bahasanya agak tidak nyambung. Tapi kita bahas sebagai guru itu guru harus memperhatikan muridnya. Segala sesuatunya itu harus bertumpu pada murid. Ini itu tadi yang aksi Ibu telah melaksanakan. Mungkin setelah pembelajaran kemarin pas observasi, mungkin Ibu telah melaksanakan solusi ini Ibu yang berikan pada pembelajaran selanjutnya itu ya Bu ya. Jadi sangat luar biasa sekali Bu dari pelaksanaan pembelajaran observasi yang kemarin. Lalu ini kita melakukan refleksi bagaimana pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Observasi dari pemantauan saya sendiri pun apa-apa yang Ibu telah kita bicarakan di pas pra observasi itu, bagaimana Ibu ingin tujuan pembelajaran yang ingin Ibu harapkan, lalu strategi-strategi apa yang Ibu ingin laksanakan pada saat observasi itu, lalu juga apa yang ingin Ibu tingkatkan, pengembangan diri Ibu yang ingin Ibu tingkatkan, semua saat saya memantau di pelaksanaan observasi itu semua terlihat dari Ibu memberikan pembelajaran berdiferensiasi, lalu juga Ibu memberikan teknik STOP sebagai pembelajaran sosial emosional murid, itu juga terlihat. Lalu
juga Ibu memberikan disiplin positif, juga Ibu memberikan kemarin itu saya lihat dengan kesepakatan kelasnya. Lalu juga pengembangan Ibu kan ingin meningkatkan keterampilan bahasa isyaratnya anak murid Ibu. Kemarin juga pada saat pembelajaran Ibu memberikan bahasa isyarat bagaimana sila-sila, bunyi sila itu. Jadi saya lihat peserta didik juga mengikuti bagaimana arahan Ibu bagaimana bahasa isyaratnya dari bunyi-bunyi sila. Jadi menyebutkan sila dengan bahasa isyarat. Iya. Tuhan Yang Maha Esa dengan bahasa isyarat. Lalu itu semua juga saya kemarin sudah catat dari hasil-hasil observasi pemantauan saya, dan juga hambatan-hambatan yang Ibu utarakan tadi, Ibu sampaikan juga sama seperti yang saya catat, ada murid yang kurang aktif dalam pembelajaran. Lalu juga solusi yang Ibu berikan untuk menghadapi hambatan-hambatan Ibu sangat luar biasa sekali, dan Ibu juga sudah melaksanakan di pembelajaran selanjutnya dari hasil solusi Ibu yang ingin berikan. Terima kasih atas diskusi kita kali ini tentang kemarin telah kita observasi tentang pelaksanaan pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari perbincangan kita mengenai pembelajaran yang kemarin ini. Saya ucapkan banyak terima kasih karena Ibu Hikmah juga bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan observasi sebagai supervisor Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran. Mungkin sekian Ibu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih kembali Bu Ade atas kesempatannya juga di coaching, dan bisa saya jadikan nanti sebagai bahan refleksi diri untuk memperbaiki pengajaran saya lagi ke depan. Terima kasih.